teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Mega Utami. Aku mahasiswa tingkat 3 Fakultas Kedokteran Hewan di Surabaya. Hari ini aku bakal bahas sama kalian, pilih susu atau ASI. Kandungan susu itu dibagi menjadi dua, air dan bahan kering. Di dalam bahan kering ini ada lemak yang disebut dengan karoten, protein yang disebut dengan kasein, dan karbohidrat yang disebut dengan laktosa. Serta ada beberapa mineral, vitamin, dan enzim-enzim yang lainnya. Yang membuat susu rasanya enak, kental, dan warnanya kekuning-kuningan itu adalah lemak. Dimana si lemak ini berperan banyak sekali terhadap kualitas susu. Yang pertama adalah memiliki kalori yang tinggi. Makanya 4 sehat 5 sempurna, yang 5 itu susu. Karena susu ini bisa mengcover zat-zat yang lain. Misalnya saya nggak suka makan sayur nih. Nah, si susu ini bakal mengcover zat-zat yang kurang sehingga dapat menyempurnakan kekurangan yang lain. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi, lemak susu lebih mudah diserap dan dikeluarkan di dalam tubuh kita karena lemak ini mirip dengan lemak fisiologi di dalam tubuh kita. Kemudian, sifat lemak. Yang pertama adalah sebagai emulsi. Contohnya seperti minyak yang dilarutkan di dalam air, maka dia tidak bisa menyatu. Berbeda dengan gula yang dilarutkan ke dalam air, maka bisa langsung menyatu. Jadi kalau susu ditaruh di freezer, maka lemak-lemak yang ada di dalam susu tersebut akan naik, teman-teman. Berbeda dengan ASI. ASI yang didinginkan itu tidak akan merubah satu komponen apapun, karena sesungguhnya yang merusak susu itu adalah pemanasan, teman-teman. Perbedaan kenapa si ASI ini kalau ditaruh di kulkas tidak apa-apa, sedangkan susu ditaruh kulkas akan naik lemaknya, karena metode pemerahan yang dilakukan itu berbeda. Karena ketika ibu sedang memeras ASI, maka keadaan yang dilakukan itu steril. Berbeda dengan ketika kita memeras susu, maka kita akan menggunakan bak yang terbuka. Di dalam kandang juga kita merahnya. Jadi perbedaan-perbedaan itulah kenapa ASI ketika di kulkas atau di freezer tetap aman, teman-teman. Kemudian yang kedua, mudah terpisah karena berat jenisnya lebih rendah daripada air. Contoh tadi kita sudah mempraktekkan sendiri ya, teman-teman. Kalau misalnya sifatnya itu emulsi, jadi dia mudah terpisah dan tidak larut. Nah, globuler sifatnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa ketika susu kotak yang rasa-rasa begitu, ketika kita minum tidak perlu dikocok? Jadi memang ada zat tambahan yang boleh diberikan untuk makanan, yang khusus diberikan oleh perusahaan-perusahaan susu yang disebut dengan emulsifier. Kemudian yang ketiga adalah warnanya kuning, karena ada kandungan zat karoten yang pro terhadap vitamin A. Lemak ASI lebih baik untuk bayi daripada lemak susu, karena lemak ASI ini gugus kimia susunan rantainya pendek, jadi mudah diserap oleh tubuh daripada susu. Sedangkan bayi itu, teman-teman, bisa menyerap ASI 80% dan bisa menyerap susu 50%. Oke, sekarang kita bahas susu formula. Jadi susu formula itu kan bubuk, teman-teman. Dan susu bubuk itu pasti sudah dipasteurisasi. Sedangkan susu mudah rusak di suhu 60 derajat Celcius. Jadi pasti teman-teman di sana udah tahu dong, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam susu itu bersifat sintetik. Bisa kandungan-kandungan tersebut lengkap karena biasanya kandungan-kandungan itu diambil dari tanaman atau diambil dari
ikan. Nah, itulah yang membedakan kenapa susu ini murah dan mahal. Jadi, sumber dari kandungan-kandungan tersebut itu dari ikan atau dari tumbuhan. Kalau kita lihat di realita, anak-anak yang diberikan susu formula cenderung berisi dan hiperaktif. Begitu ya, teman-teman. Ini terjadi karena kandungan fruktosa, sukrosa, dan glukosa yang ada di dalam tubuh si anak tersebut itu terlalu tinggi, sehingga energi yang dia keluarkan itu nggak habis-habis, teman-teman. Jadi si anak ini masih pengen gerak dan selalu bisa gerak. Itulah kenapa dia jadi hiperaktif. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku. Nah, gimana kalian yang di luar sana? Masih suka memilih susu atau memilih ASI? Terima kasih kalian semua yang udah nonton video aku. Terima kasih kalian yang udah support aku dan request video ke aku. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol subscribe di bawah agar aku bisa membagi informasi yang bermanfaat di kemudian hari nanti. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.